Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suici. Tabire fasal wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini. Wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara kang cuwer. Sifate kullu ma'a kharaja kang metu apa kullu ma'a metu minas sabilaini saking dalan loro. Iku najsun, iku najis. Ada yang membaca najasun, ada yang membaca najisun. Jadi setiap perkara yang di situ keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang berbentuk perkara cair, niku hukumnya najis. Baik iku berupa darah, air kencing atau selainnya, iku tetap najis. Tapi ada pengecualian, ilal mania, kejaba mani. Nah, nek mani bagaimana? Hukumnya tidak najis. Jadi kaidahnya seperti itu, setiap perkara yang cair yang keluar dari dua jalan, jalan depan ataupun belakang. Depan iku kubul, belakang hidubur, iku hukumnya najis. Lah, kecuali mani. Adapun mani sperma iku tidak najis. Nah, tidak najis. Ya. Wa ghuslu jami'il abwali. Wa ghuslu jami'il abwali utawi basuh sekabehane pira-pira uya wal aurasilan pira-pira tai iku wajibun, iku wajib. Nah, adapun membasuh air kencing atau kotoran. Nah, kotoran iku hukumnya wajib. Tapi ila baula sobi kecuali uyahe bocah lanang cilik. Alladzi rupane sobi lam yakul kang durung mangan sapa sobi, sapa alladzi durung mangan atau ama ing panganan. Tapi hukumnya ada pengecualian. Lah, adapun kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan makanan, hanya mengonsumsi air susu ibu. Fa innahu, hukumnya bagaimana? Fa innahu mongko satemene baul iku yaduru iku bisa suci apa baul uya birasil ma'isep kelawan nyiprati banyu, nyiprati neng di alaihi ing atase baul. Jadi najis yang di situ dari anak kecil laki-laki yang belum mengonsumsi apapun, hanya mengonsumsi air susu ibu. Iku cukup hanya menciprati air saja, tidak perlu dibasuh semua, cukup hanya menciprati saja. Tetapi nantinya menciprati air iki ada catatan-catatane. Jadi anak tersebut belum mencapai umur 2 tahun. Adapun ketika nantinya anak kok sudah mencapai umur 2 tahun, iku hukumnya najis mutawasitoh. Artinya harus dibasuh, enggak kok diciprati. Jadi nantinya dalam kitab-kitab lain itu yang namanya najis itu dibagi-bagi. Ada najis mughalladah, ada najis mutawasito, ada najis mukhafafah. Lah ini yang masuk najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu air kencing anak laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan hanya mengonsumsi air susu ibu, belum mengonsumsi makanan apapun. Dan itu di situ hukumnya najis mukhafafah, artinya cara pensuciannya cukup hanya menciprati air. Wala yu'fa, qauluhu wala yu'fa lan ora den ngapura an syai'in opos an syai'in saking suwiji-wiji bayane minan najasati saking pira-pira najis apa sing ora dimakfu ilal yasiru kejaba apa sithik. Bayane minat dami saking getih wal hilan nanah. Jadi najis yang di situ sedikit, iku dimakfu, tidak bermasalah. Jadi ketika najis iku kok sesuatu sing sedikit, nah, misalkan apa? Misalkan minat dami, darah, atau misalkan nanah, atau di situ misalkan gudik. Lah, ketika nantinya kok sedikit, iku dimakfu, tidak bermasalah. Tapi fayuk fa'an huma fi saubin au badanin, dimakfu dalam pakaian ataupun badan. Watasyu as-sholatu ma'ahuma, hukumnya boleh dalam sholat. Artinya ketika darah gudeg iku kok jerawat misalkan, iku kok misalkan nanah atau darah kok sedikit, iku dimakfu dalam sholat. Adapun di selain sholat iku bermasalah. Misalkan apa? Kita punya teh terus dicampuri darah jerawat, najis.
karena tidak dimakfu dalam air. Lah, dimakfu itu hanya dalam sholat. Jadi ketika kita sholat ternyata keluar darah jerawat sedikit, enggak masalah, itu tidak bermasalah. Jadi najis itu dibagi-bagi. Ada yang najis itu dimakfu dalam sholat, tapi tidak dimakfu dalam air. Contohnya kita mau darah sedikit atau nanah atau darah jerawat itu dimakfu dalam sholat. Artinya tidak bermasalah. Tetapi dalam air itu najis. Nah, ada yang najis di situ tidak dimakfu dalam air, tidak dimakfu dalam sholat. Contohnya misalkan kotoran cecak, misalkan kotoran ayam dan lain-lain, itu tidak dimakfu dalam sholat, juga tidak dimakfu dalam air. Ada yang di situ najis dimakfu dalam air, tidak dimakfu dalam sholat. Contohnya apa? Misalkan serangga. Serangga iku misalkan nyemplung dengan sendiri di dalam kopi, iku tidak bermasalah misalkan. Nah, tapi ketika serangga iku kok kita bawa dalam sholat, yang mati loh ya, mati, iku hukumnya tidak sah sholatnya. Jadi najis iku dibagi-bagi, ada yang dimakfu dalam sholat, tidak dimakfu dalam air, ada yang dimakfu dalam air, tidak dimakfu dalam sholat, ada yang tidak dimakfu semuanya. Nah, iku beda-beda. Wamalan hayawan la nafsa kang ora ana getah iku maujud lahu keduwe masailatun kang mili. Bisa dibaca sailatun, sailatan boleh. Nah, ketika nantinya ada hayawan yang tidak punya darah mengalir, sailatun kang mili. Lah, dengan catatan ida waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa matumiba fil inai ing dalem wadah. Lah nek wis ngono wa matalan mati apa mau oleh mati fi ing dalam ina. Jadi misalkan ada hayawan sing tidak punya darah mengalir, contohnya apa? Lalat, nyamuk. Lah iku darah-darahnya tidak mengalir. Lah nyemplung dengan sendiri di wadah, misalkan yang di situ ada air. Misalkan aku punya kopi, terus ning kono misalkan ada lalat atau nyamuk nyemplung dengan sendiri. Lah terus wa mata fihi mati. Setelah nyemplung ternyata malah mati. Nah, itu kan statusnya iki apakah air tersebut hukumnya najis apa enggak? Lah hukumnya bagaimana? Fa'innahu. Jawab ida fa'innahu mongko sak temene ma iku layu najisuhu. Iku ora najisake apa ma hu ing ina. Nah, adapun nantinya air tersebut yang di dalam wadah itu tidak dihukumi najis. Jadi misalkan contoh dik mau, misalkan punya kopi, ada hayawan yang tidak punya darah mengalir. Contohnya semut, lalat, nyamuk, tawon dan lain-lain tidak punya darah mengalir, nyemplung di wadah yang ada air, misalkan kopi atau teh. Terus mati misalkan, itu tidak bermasalah airnya, hukumnya tetap suci. Artinya kita minum gak masalah, tetapi tetap yang lalat ini mau dibuang. Masuk lalatnya dikonsumsikan enggak? Tetap airnya ini mau diminum, lalatnya dibuang, itu enggak masalah, tetap suci. Tidak kok najis ini enggak. Nah, adapun yang mala nafsalahu sa'ilah, hayawan yang tidak punya darah mengalir, itu hanya dimakfu dalam air, Tetapi ketika nantinya dalam sholat itu beda lagi. Dalam sholat itu tidak dimakfu. Jadi misalkan kita sholat membawa misalkan lalat yang mati atau semut yang mati, itu tidak sah. Itu nek menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ketika itu nyemplung dengan sendiri di dalam air, itu tidak najis airnya. Tapi masalahnya ketika nantinya hayawan yang tidak punya darah mengalir, lalat, terus nyamuk, semut, itu kita cemplungkan dengan sengaja. Jadi kita punya kopi dalam gelas atau teh, terus kita cemplungi misalkan semut atau lalat atau hayawan yang tidak punya darah mengalir. Kita cemplungkan dengan sengaja. Itu hukumnya ketika hayawan tersebut mati dalam wadah, dalam air tersebut, hukumnya air tersebut najis. Nah, yang tidak dihukumi najis itu ketika memang di situ hayawan tidak dicemplungkan dengan sengaja, artinya nyemplung dengan sendiri, itu enggak masalah. Nah, mulane iki ada pembagian masalah. Tapi dengan catatan itu air yang tidak ada dua kula. Adapun air yang ada dua kula, misalkan
kita cemplungi semut 1, 2, 3, itu air tidak menjadi najis, enggak. Nah, kecuali karena berubah. Lah itu beda lagi. Jadi nek airnya 2 kula ada 216 liter misalkan, kita cemplungi cuman semut 1 atau lalat 1, itu tidak bermasalah. Tapi masalahnya nek nyampe air ini berubah. Misalkan air ada 2 kula, kita cemplungi lalat misalkan 1 truk misalkan. Lah iku baru berubah misalkan, baru berubah bau atau rasanya atau warnanya. Lah iku baru kita hukumi najis. Jadi ada pemilahan-pemilahan, air ada 2 kula apa enggak. Nek enggak ada 2 kula misalkan air dalam gelas kopi atau misalkan teh. Nah, itu tergantung hayawan yang dicemplungkan iki apakah dalam bentuk sengaja kita cemplungkan atau memang nyemplung sendiri. Nah, terus adapun nantinya air yang di situ ada 2 kula atau lebih, 216 liter atau lebih. Lah itu kita pilah lagi. Apakah hayawan tersebut itu memang bisa merubah air apa enggak? Lah itu juga dipilah lagi. Ketika nantinya kok air tidak berubah warnane, ambune, rasane, enggak masalah, tetap suci